Teman-teman, sekarang kita masuk ke topik ke-8, ya, yaitu membuat judul tulisan ilmiah. Menulis judul tulisan ilmiah. Nah, tujuan umum, Anda diharapkan memahami penentuan topik dan judul dan penulisannya tentu saja. Dan tujuan khususnya mampu menjelaskan pengertian tema, topik, ide atau gagasan dan judul tulisan ilmiah. Kemudian mampu menjelaskan beberapa kriteria judul tulisan ilmiah dan terakhir mampu menjelaskan format penulisan judul tulisan ilmiah dalam bahasa Indonesia. Nah, kita bahas ulang ya topik sebelumnya, ini tepatnya waktu topik kedua kita membahas ini, yaitu karakteristik tulisan ilmiah. Lugas itu artinya maknanya tunggal ya, tidak dipahami dengan interpretasi lebih dari satu. Logis ya, sesuai dengan logika, ya, benar menurut penalaran atau masuk akal, dan disusun secara urut ya dengan konsisten, itu tulisan ilmiah. Ya. Jadi ada aturan-aturan yang harus diikuti. Nah, salah satunya yang paling bawah ini adalah sistematis ya, ditulis secara sistematis sesuai dengan aturan di tempat tulisan itu dipublikasikan misalnya. Efektif cukup jelas ya, jadi tepat penggunaannya, secara ringkas dan padat kalimatnya misalnya. Efisien, menggunakan kata, frasa atau klausa ya yang penting-penting saja, jadi, dan mudah difahami. Objektif, berdasarkan fakta ya, bukan hanya kira-kira ya. Informasi yang ada dalam tulisan ilmiah itu misalnya apa adanya, deskriptif ya, sebenarnya, konkret ya. Meskipun di dalamnya ada asumsi, tapi asumsi yang sudah dinilai sebagai kebenaran untuk dibuktikan. Jadi objektif itu salah satunya tadi kriterianya berdasarkan teori yang ada, atau berdasarkan data yang dikumpulkan. Baik, ini tulisan ilmiah itu sangat luas ya, tidak hanya yang sangat ilmiah. Sangat ilmiah misalnya tulisan di jurnal ilmiah. Nah, artikel ilmiah ditulis dengan tata cara ilmiah, ini yang dimaksud gitu ya. Jadi pedomannya ditentukan oleh organisasi keilmiahan, bisa perguruan tinggi misalnya, atau makalah di seminar ya, yang tidak sangat ilmiah, kan ada seminar yang ilmiah dan seminar yang ilmiah populer misalnya, itu tetap ada unsur ilmiahnya dan lain-lain ya, yang sehari-hari dilakukan mahasiswa di perkuliahan. Itu sebagian besar adalah tulisan ilmiah, baik itu praktikum, laporan magang, ya, pengerjaan tugas, dan lain-lain. Nah, kita hanya membahas 2 subtopik dari topik besar menulis ilmiah. Nah, yang pertama itu kita harus menemukan masalah. Jadi sesuatu yang akan ditulis secara ilmiah atau subjek ya, subjek bahasan itu disebut juga masalah. Dan tentu ketika mau menulis dan mengkaji atau bahkan melalui meneliti dulu, harus sudah punya gambaran cara penyelesaian masalah. Yang kedua, nuliskan topik dan judul ya, dan seterusnya sampai akhirnya mampu membuat kesimpulan dan saran yang disusun berdasarkan rumusan masalah dan tujuannya tercapai. Dibuktikan dalam bentuk pembahasan, analisis, dan pembahasan. Pembagian babnya seperti ini kira-kira ya. Ada pendahuluan yang berisi latar belakang dan di dalamnya tertulis pertanyaan penelitian atau sering juga disebut dengan perumusan masalah ya, yang membahas subjek penelitian, apa yang diteliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan batasan masalah jika ada, dan sistematika penulisan. Itu semua dibahas di pendahuluan. Ketiga,
metodologi atau cara-cara atau teknik atau metode pengumpulan data dan pengolahan data. Itu namanya metode penelitian ya, paling tidak ada dua itu, cara mengumpulkan data dan cara mengolah data. Keempat, menganalisis. Ya. Jadi proses analisisnya itu ditulis dalam satu bab tersendiri, mulai dari proses pengambilan data dan pengolahan data, itu dinamakan analisis. Kemudian membahas hasil analisis. Ada yang diletakkan di bab terpisah, ada yang disederhanakan menjadi satu bab dengan analisis. Jadi analisis dan pembahasan. Terakhir yaitu membuat kesimpulan. Nah, kesimpulan itu isinya ya, sama dengan tujuan, namun dilengkapi dengan bukti yang didapatkan di proses analisis dan pembahasan. Jadi kesimpulan harus sama dengan tujuan ya. Kita masuk ke topik yang spesifik, yaitu cara memilih topik ya, atau cara menentukan topik. Nah, ini biasanya diletakkan di latar belakang ya. Apa persoalan yang ada di suatu perusahaan misalnya, atau organisasi atau masyarakat yang akan diberikan solusi melalui penelitian. Kalau penelitiannya pengkajian yang akan dikaji dan nanti dihasilkan suatu rekomendasi misalnya ya. Nah, itu namanya masalah. Atau kalau di bidang komputer ada masalah kebutuhan perangkat lunak misalnya, kebutuhan aplikasi. Yang kedua, gambaran umum, ini kita harus memahami objek penelitian ya. Kalau subjeknya adalah cara penyelesaian masalah ya, masalah dan penyelesaiannya. Kalau objek adalah organisasinya atau masyarakatnya ya. Itu ada yang meletakkan di pendahuluan tadi ya, tapi juga ada yang meletakkan di kajian literatur atau kerangka teoritis. Misalnya, ini sebagai contoh ya, penulis mendatangi atau bertemu dengan direksi atau manajemen sebuah perusahaan, misalnya PT X. Di sana ada masalah apa? Ya, misalnya setelah wawancara, oh ternyata di perusahaan itu promosinya masih belum menggunakan aplikasi Android misalnya, atau belum memiliki web untuk promosi misalnya, belum memiliki sistem manajemen hubungan pelanggan misalnya. Nah, masalah apa yang jelas ada, kemudian kita sebagai penulis atau peneliti mampu menyelesaikannya nanti ya. Jadi secara perhitungan kita harus yakin mampu menyelesaikan. Nah, itulah kita angkat jadi masalah. Jadi contoh di sini adalah masalahnya ada kebutuhan pembuatan aplikasi Android untuk promosi PT X ya, misalnya di perusahaan X. Nah, dari permasalahan itu dibuat pertanyaan penelitian atau bahasa Inggrisnya research questions ya. Pertanyaan penelitian. Ini kadang disamakan dengan rumusan masalah, tapi kadang dibedakan ya. Rumusan masalahnya yang di atas itu, ini adalah rumusan masalah yang ditulis dalam bentuk kalimat tanya. Bagaimana promosi PT X sebelum menggunakan aplikasi Android? Kemudian bagaimana cara pembuatan aplikasi Android untuk promosi PT X? Jadi ini terkait ya. Kenapa nomor 1 perlu ada? Karena untuk membuat aplikasi harus memahami proses bisnis yang ada di organisasi atau perusahaan itu. Maka ada 2 masalah, yaitu memahami proses bisnisnya. Misalkan dalam hal promosi ya, bagaimana melakukan promosi, kemudian dari situ dibuat rancangan aplikasi untuk membuat bisnis proses itu menjadi lebih baik nantinya ya, misalnya dengan menggunakan aplikasi Android. Baik, kita masuk ke pengertian ya, memahami perbedaan tema, topik, ide, dan judul. Ini saya jelaskan semuanya karena
ada organisasi penerbit atau penyelenggara lomba tulisan ilmiah itu menuliskan tema. Misalnya temanya adalah kebersihan lingkungan misalnya ya. Jadi sangat luas tema. Tapi menggambarkan pokok pikiran yang akan dibicarakan dalam tulisan misalnya. Kalau topik itu sudah lebih spesifik. Ya. Jadi langsung ke subjek yang dibahas atau diteliti. Ide itu ya, lebih luas lagi sebenarnya. Ini istilah. Biasanya tidak disebutkan dalam aturan penelitian atau aturan lomba ya. Jadi ide itu sudah kita proses untuk menemukan topik dan kemudian judul ya. Jadi boleh juga disebut ide itu gagasan, rancangan yang tersusun dalam pikiran. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan terakhir judul. Setelah kita tahu topiknya, kita buat judul. Nah, judul itu menyiratkan secara pendek, secara singkat isi dan maksud tulisan. Ya, baik itu buku, ya, buku atau bab dari buku atau tulisan ilmiah, misalnya makalah. Jadi judul itu menggambarkan isi, namun sangat singkat karena ada batasan jumlah kata, jumlah teks kadang ya. Penjelasan lebih umumnya ini, tema bersifat umum. Nah, ini penjelasan dari sisi umum dan khususnya. Atau tema itu luas. Kalau cerita berarti berupa dasar cerita yang perlu diuraikan lebih dalam. Nah, menguraikannya nanti sesuai dengan penulis yang ikut dalam konferensi atau lomba itu ya. Jadi dari tema yang ditentukan, kemudian para penulis menyusun topik yang akan dibahas. Nah, jadi topik lebih spesifik, lebih khusus, lebih terbatas daripada tema. Tapi tidak terlalu sempit seperti judul. Jadi topik itu tidak ada batasan kata. Ya. Nah, di STTNet topik itu digunakan ketika mengajukan proposal, ya, tugas akhir atau skripsi. Topiknya ditulis, kemudian diberi judul, ya, paling tidak ini rancangan judul penelitian. Berarti judul memiliki cakupan yang lebih sempit lagi dari topik. Karena ada batasan tadi ya, jumlah kata, jumlah huruf, ya. Namun tetap harus terkait dengan tema atau topik. Contoh, ya, misalnya temanya luas, kebersihan lingkungan. Ya, ini sangat luas daripada topik. Misalnya seorang penulis dengan tema itu ingin menulis tentang kebersihan kampus saja. Jadi lingkungan itu luas, kemudian hanya membahas kebersihan di kampus. Di kampus pun itu bisa luas ya. Penelitian bisa dibatasi lebih sempit lagi dengan hanya bicara tentang membudidayakan tertib pembuangan sampah misalnya. Berarti menulis tentang membudayakan tertib pembuangan sampah untuk kebersihan kampus. Jadi ini spesifik ya, hanya tentang pembuangan sampah. Untuk topik kebersihan kampus, untuk tema yang sangat luas kebersihan lingkungan. Lalu bagaimana cara menentukan topik? Nah, ini beberapa tips di sini. Topik atau subjek penelitian, jika itu suatu penelitian ya, atau pengkajian, itu harus bermanfaat ya. Yang akan dibahas itu ada manfaatnya. Baik manfaat untuk ilmu pengetahuan dan teknologi, manfaat untuk objek yang diteliti, ini salah tulis, manfaat untuk pembaca ya, misalnya kalau kita punya target pembaca khusus dan pembaca menurut kita merasa perlu membaca tulisan kita, berarti ada manfaat. Nah, yang kedua menarik. Ya, topiknya menarik. Nanti judulnya otomatis akan menarik ya, karena judul sesuai dengan topik. Paling tidak bagi penulis. Jadi penulisnya harus tertarik di bidang yang akan ditulis topik. Topik dikenal baik oleh penulis, artinya dikuasai ya kalau ada ilmunya. Dan topik itu bukan yang aneh bagi pembaca nanti yang dijadikan target.
bahan yang diperlukan, bahan bacaan dan data ya yang akan digunakan untuk menulis tentang topik itu mudah diperoleh oleh penulis, ya dapat diperoleh dan memadai, artinya tidak terlalu sempit, tidak terlalu sedikit ya, sehingga tulisannya kering. Dan terakhir, topik tidak terlalu luas ya. Kalau topik itu spesifik tadi ya, tidak lebih sempit dari tema, namun lebih luas dari judul nanti ya yang akan kita dari rumusan masalah. Jadi di dalam judul dan rumusan masalah itu ada batasan. Jadi topik sudah luas, judulnya lebih sempit lagi dan bisa dibatasi lagi. Nah, cara menulis judul yang baik ya, menulis dalam pengertian menyusun kata-katanya, itu harus ringkas dan padat, tapi tetap sesuai dengan masalah yang diangkat ya, sesuai dengan tema tadi ya. Kalau kita sudah membuat judul sesuai dengan topik, spesifik jadi ya, spesifik dan sesuai dengan topik. Nah, ini biasanya ada batasan jumlah kata, misalnya maksimum 14 kata. Nah, itu harus mudah dipahami. Jadi tidak menimbulkan banyak tafsir. Ini contoh kan topik judul ya, judul yang terlalu luas, menangkal terorisme dengan teknologi informasi modern. Modern itu kan luas dan dapat dimaknai ganda ya, banyak arti kata modern. Apa yang dimaksud modern di sini? Nah, contoh yang lebih spesifik misalnya menggunakan pemrosesan bahasa natural di media sosial. Ini penjelasannya, teknisnya adalah bahasa Inggrisnya Natural Language Processing. Ini salah satu bidang keahlian ilmu komputer untuk memahami percakapan media sosial ya, salah satu contoh NLP. Judul tulisan ilmiah yang baik itu menggugah rasa ingin tahu, membuat penasaran pembaca, bersifat problematik. Jadi ada masalah yang ditulis ya, permasalahannya terlihat dalam judul itu. Judul berupa frasa, jadi judul ilmiah itu bukan berupa kalimat lengkap. Jadi karena frasa maka tidak perlu panjang ya. Ada kembali lihat tentang apa itu frasa ya. Jadi frasa itu bukan kalimat, juga bukan klausa, belum lengkap, belum ada predikat ya. Jadi frasa itu biasanya untuk judul adalah dia berupa subjek saja, subjek penelitian ya, kemudian yang diberi penjelasan. Hanya berisi satu kandungan masalah di dalam judul itu. Meskipun masalah Anda banyak, karena keterbatasan, pilih masalah yang paling penting atau paling menarik ya, yang dijadikan judul. Nanti yang lain ditulis dalam perumusan masalah. Tidak kalimat tanya, tidak kalimat seru ya, karena kita bicara tulisan ilmiah. Beda dengan cerpen misalkan ya, bisa berupa tanda tanya, tanda seru, dan lain-lain. Lalu bagaimana menulis judul itu ya? Ini menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, judul itu salah satu syaratnya ya, ditulis dengan huruf pertamanya selalu huruf kapital. Jadi huruf pertama setiap kata, termasuk kata ulang sempurna. Ya, kata ulang sempurna itu contohnya ini di sini ada di bawah, dasar-dasar kata ulang sempurna. Kalau kata ulang yang tidak sempurna itu hanya huruf pertama, contohnya ini terus menerus, ini kan kata ulang. Jadi terus menerus M-nya kecil. Jadi di judul itu huruf pertama besar, kecuali ini tadi salah satu contohnya, kecuali kata tugas. Nah, kata tugas itu kata yang menjadi misalnya kata depan ya. Contohnya di, ke, dari, kata hubung, sampai, hingga, jika ya, karena ya, kata seperti ini semua ditulis dengan huruf kecil. Kecuali kata ini ada di depan judul ya, sebagai kata pertama judul. Contoh ya, saya menulis buku pengantar open source dan aplikasi. Nah, ini judul buku. Dan-nya kecil. Ia menulis makalah dari dasar-dasar pemrograman komputer hingga kecerdasan artifisial.
artificial intelligence ya. Misalnya ada makalah seperti ini, maka dari ini D-nya besar meskipun dia dari itu kata tugas ya. Tapi karena di depan D-nya besar. Dasar-dasar ya, kata ulang sempurna, maka dua-duanya besar. Hingga itu kata tugas ya, hanya kecil. Contoh ketiga itu dikutip dari buku Menuju Sukses dengan Terus-Menerus Berlatih. Nah, tadi sudah saya jelaskan, D kata tugas kecil, terus-menerus berulang, namun karena tidak sempurna berulangnya tidak sama katanya, maka M-nya kecil. Penulisan judul yang baik ya, menurut salah satu penerbit harus setali seuang ya, setali mata uang dengan tema tulisan. Jadi judul harus sesuai dengan tema. Kalau tidak sesuai, kalau di lomba atau di jurnal langsung ditolak biasanya. Jadi harus kelihatan benang merahnya dengan tema yang ditentukan. Judul harus sesuai dengan topik. Ya, topik lebih spesifik. Tadi ya saya dijelaskan di depan. Dan ini mutlak ya dalam tulisan ilmiah. Kalau ada topiknya, maka judulnya itu ya harus sangat sesuai dengan topik. Tapi dalam tulisan yang bukan ilmiah ya tidak wajib ya. Seperti fiksi misalnya cerpen, cerita pendek ya. Judul harus dirumuskan dalam bentuk frasa. Nah, ini penting ya. Bukan kalimat lengkap dan singkat, padat ya. Ini terutama khususnya untuk tulisan ilmiah ya. Harus dirumuskan dengan jelas, tidak kata-kata kiasan. Konsisten ya, misalnya kata aktif maka terus ya. Untuk suatu masalah yang lebih dari satu kan ada dua kata kerja misalnya ya, dua kata kerja sebagai frasa ya, bukan sebagai predikat ya, sebagai frasa itu kalau semua itu namanya jelas dan konsisten. Judul harus sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia tentu saja ya. Maka perhatikan ini contoh judul yang tidak sesuai karena salah tanda baca atau salah ejaan. Jadi judul itu tidak boleh diakhiri dengan titik. Karena ini hanya boleh titik itu dalam kalimat ya, bukan judul. Jadi kalau judulnya ditulis pengantar desain grafis titik, nah ini salah. Harus dihapus titik itu. Contohnya salah, teori dan aplikasi desain grafis dengan Canva, perhatikan ya. Dan dengan adalah kata tugas ya. Jadi tidak boleh huruf besar. Judul yang tidak sesuai ya, yang contohnya karena kalimatnya terlalu lengkap. Karena kalimat lah intinya ya. Dalam tulisan ilmiah biasanya judul itu disarankan ya. Bahkan ada yang nyebut wajib ya, berupa frasa, bukan kalimat lengkap. Kalau frasa itu tidak mengandung predikat. Jadi frasa itu tidak berfungsi sebagai predikat. Jadi ada subjek saja, tidak boleh ada predikat. Ini contoh yang salah ya. Situs web telah dibuat dengan HTML. Ini kan kalimat lengkap. Atau situs web perusahaan X dibuat dengan HTML. Kalau berita boleh ya. Tapi kalau tulisan ilmiah seperti ini sebaiknya dihindarkan. Karena ini berupa kalimat lengkap. Buktinya ya, jadi situs web itu kan subjek. Ya, situs web itu subjek, situs web. Predikatnya adalah telah dibuat. Jadi lengkap nih kalimatnya. Ditambah keterangan alat ya, dengan HTML. Jadi lengkap kalimatnya. Disarankan perbaikannya menjadi misalnya pembuatan situs web dengan HTML. Jadi ini satu frasa, belum berupa kalimat ya. Karena hanya ada kata subjek di sini yaitu pembuatan situs web. Dengan HTML itu bukan predikat, tapi keterangan tadi ya. Jadi ini frasa juga. Jadi perhatikan di sini ini frasa, sedangkan ini kalimat lengkap. Karena ada subjek dan predikat. Ini hanya subjek ya. Jadi frasa pembuatan itu frasa pembuatan situs web ya, yang terdiri dari frasa intinya adalah pembuatan, situs web adalah penjelas ya.
Dengan HTML itu juga frasa, dan ini belum membentuk kalimat. Tugas ke-8 Anda adalah membuat judul, ya. Tulis judulnya, karena paragraf Anda kan 5 kalimat, paling tidak ya, atau 3 kalimat jika kalimatnya panjang-panjang misalnya. Nah, dari satu paragraf itu tuliskan judulnya apa. Nah, judul. 2 judul itu artinya alternatif ya, judul 1 apa, judul kedua apa, nanti dipilih yang terbaik. Kemudian yang kedua, jelaskan fungsi judul itu. Jadi fungsi kata atau frasa yang ada di judul itu.